Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi teman-teman Anda berada. Kembali sore ini bersama saya Doni Yusra dalam program Untuk Jambi dan menyongsong penyelenggaraan ibadah haji 2023 ke depan, sejauh mana persiapan dan juga beberapa hal-hal yang perlu kita soroti dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023 mendatang. Dan untuk masalah tersebut telah hadir dua orang narasumber yang nanti akan berdialog dan berdiskusi bersama kita berkenaan dengan penyelenggaraan haji 2023. Yang pertama telah hadir Bapak Wahyudi Abdul Wahab. Beliau merupakan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Pemirsa, kami juga telah mengundang Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Bapak Dr. Fadli Sudria. Assalamualaikum Pak Fadli, apakah sudah bergabung bersama kami? Halo, Assalamualaikum. Baik, sepertinya nanti akan segera bergabung bersama kita ya. Baik, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi dengan tema penyelenggaraan ibadah haji 2023. Baik, saya ke Pak Wahyudi dulu nih. Pak, apa persiapan-persiapan sendiri dari Kanwil Kemenak Provinsi Jambi sendiri berkaitan dengan penyelenggaraan haji 2023? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita bicara soal persiapan penyelenggaraan haji tahun 2023 ini, paling tidak kita bagi dalam 3 fase persiapan. Yang pertama adalah fase dokumen, kemudian yang kedua bina haji. Bina haji. Yang ketiga sarana, dalam hal ini asrama haji sebagai embarkasi haji antara. Ya. Kaitan dengan dokumen, sudah diterbitkan surat Dirjen soal komposisi jamaah haji se-Indonesia. Untuk Jambi, seperti yang sering kita sampaikan, jumlah jamaah haji kita 2.909. 2.909. Ya, 2.909. Ada kenaikan Pak atau sama dengan yang lalu? Sebetulnya kalau dibanding tahun 2022 kemarin tentu karena COVID. Karena ya. COVID. Kalau yang sebelumnya di saat normal. Sama ya. Ya, sama kurang lebih. Jadi 2.909 ini komposisi jamaah haji kita. Tapi yang membedakannya adalah tahun ini ternyata jumlah lansia yang usia 65 sampai dengan 99 itu ada 1.008. Hampir 40%. 40% ya. Hampir 40%. Jadi kalau biasanya? Kalau biasanya ya sekitar katakanlah 10%. Jadi ini 40%. Bahkan kita punya jamaah haji yang usia 99 satu orang dari Sarolangun. Tapi punya pendamping ya? Didampingi? Nah, tahun ini konsep pendamping dan penggabungan mahram itu sampai dengan diterbitkannya daftar nama-nama itu sepertinya tidak ada pendamping. Tapi nanti bagaimana bagaimana tentu pertanyaan dengan lansia bagaimana pengendalian lansia yang jumlahnya sampai 1.008 itu. Ada yang 99 tahun gitu ya. Itu komposisi jamaah. Jadi dalam kaitan dengan persiapan dokumen, setelah kita menerima daftar jamaah, maka kita akan lakukan cek kembali tentang jamaah yang memiliki paspor. Nah, untuk yang jamaah namanya lunas tunda tahun 2020, yang kemarin 50% itu mereka sudah punya paspor. Nah, sekarang bukan tidak jadi, artinya ditunda keberangkatan karena COVID dulu ya. Nah, sekarang kita mendorong jamaah haji yang sudah masuk kuota 2023 ini, tetapi mereka belum mempunyai paspor. Maka kita dorong secara mandiri maupun kami sudah ketemu kepala imigrasi untuk bisa memberikan dukungan sehingga bisa mempersiapkan paspor jamaah secara kolektif, khususnya di 4 kabupaten seperti di Batanghari, di Sarolangun, di Tebo, dan di Bungo. Tapi kan biasanya memang dilakukan secara kolektif kan? Ada beberapa, sekitar 2019 ada dilakukan secara kolektif, ada di beberapa tempat. Nah, kalau sekarang ini kan secara mandiri bisa, karena kita punya di Jambi ini kan sudah punya kantor-kantor perwakilan imigrasi di berbagai tempat, dan itu sangat memberikan kemudahan bagi jamaah. Jadi sampai hari ini kita masih terus dorong. Kemudian ada peraturan terbaru terkait dengan dokumen, baru tahun ini diterapkan, itu namanya Biovisa Saudi. Biovisa Saudi. Ya, artinya setiap jamaah mesti melakukan rekam biometrik, merupakan rekam wajah, rekam sidik jari, yang kemudian masuk dalam aplikasi langsung Saudi Arabia.
Dan itu baru tahun ini, dan setiap jamaah melalui HP Android. Dan itu wajib ya untuk semua Wajib jamaah? semua jamaah. Dan kita sadari bahwa tidak mungkin menyerahkan sepenuhnya kepada jamaah, tidak mungkin. Karena tidak Pertama, semua siap. tidak semua punya Android. Oke. Kedua, tidak semua tahu menggunakan Android. Maka pola yang kita lakukan adalah melakukan rekam biopisah itu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Difasilitasi di sana. Difasilitasi. Ada yang sehari 35, sehari 30, karena ternyata tidak mudah untuk Android itu membaca gurat-guratan jari itu. Karena ada jamaah yang usia lansia, kemudian ada jamaah yang misalnya terjadi kerusakan atau putus jarinya. Gitu. Jadi, dan itu sekarang sudah kita lakukan, dan sampai tadi pada pukul 14.00 sudah dilakukan rekam biometrik secara keseluruhan sekitar 1.340. 1.300 sudah hampir 50%. Ya, sudah hampir 50%. Apa dampak nanti kalau itu tidak dilakukan? Maka jamaah tidak bisa request visa dan tidak bisa berangkat. Jadi syarat request visa ke Saudi, kalau dulu kan kita begini, kita membawa paspor jamaah ke kedutaan Saudi di Jakarta. Sekarang tidak, cukup dari Jambi. Secara aplikasi gitu secara ya, aplikasi online, dengan menggunakan rekam biometrik tadi. Nah, kemudian bisa di print di Jambi. Nah, artinya kalau jamaah tidak melakukan perekaman biometrik, tidak mungkin dia berangkat, karena visanya tidak mungkin keluar. Dan sebenarnya juga memperingkas ini juga. Ya, jadi nanti ketika di bandara King Abdul Aziz, proses pemeriksaan imigrasi akan lebih ringan. Nah, ada juga ini Pak tentang persalinan, kan kemarin kan beberapa waktu lalu itu kan ada yang tertunda lah, kita mengatakan seperti 2020 lalu itu kan sudah masuk dalam daftar keberangkatan tertunda gitu ya. Tapi kan dalam beberapa dalam beberapa hal kan ada mungkin yang meninggal dunia gitu kan, atau seperti apa. Tapi sebelum itu saya mau sapa Pak narasumber kita dulu. Assalamualaikum Pak Dr. Fadli Sudria. Halo, assalamualaikum. Apakah suara kami terdengar Pak Fadli? Ya, baik. Nanti kita sapa lagi. Nah, berkaitan dengan itu Pak, dia sudah masuk dalam daftar untuk keberangkatan 2020 karena COVID-19 dan akhirnya ya karena kondisi lah, artinya kondisi yang membuat mungkin tertunda, dan ternyata ini misalnya nih masuk di tahun ini di 2.909 orang ini tadi. Tapi misalnya bagaimana jika terjadi misalnya yang bersangkutan meninggal dunia misalnya? Iya. Jadi data ini pertama dikirim ke provinsi, kita kirim ke kabupaten kota untuk dilakukan namanya verifikasi dulu. Verifikasi yang meninggal, yang sakit, yang tidak mungkin melanjutkan pemberangkatan. Karena sakit atau meninggal dunia gitu. Sudah langsung didata oleh kawan-kawan kita di kabupaten kota, kemudian kita sampaikan ke pusat. Kemudian turun lagi data untuk kita cek kembali. Sudah cek kembali berdasarkan yang meninggal dan sebagainya, sudah cek kembali. Kirim lagi, jadi sudah 3 kali proses itu. Nah, baru kemudian turunlah data terakhir. Artinya penetapan nama tadi. Tapi masih ada peluang, masih ada kemungkinan ternyata misalnya sudah masuk meninggal dunia. Nah, jadi kebetulan di data itu disiapkanlah oleh pusat itu sebanyak 273 cadangan. Nama-namanya sudah ada, dan cadangan ini juga wajib untuk pertama menyiapkan paspor, rekam biometrik, dan nanti ketika ada pelunasan mereka melunasi. Nah, kalau yang meninggal sebelum ditetapkan misalnya, ada juga pertanyaan masyarakat, bisa tidak misalnya digantikan atau apa begitu? Jadi ketika mereka meninggal sebelum penetapan, dan kemudian ada yang sudah mendaftar mungkin tapi belum masuk ke dalam masa itu misalnya. Jadi meninggal dia nih, dan itu kan verifikasi awal sudah kita kirim, ini meninggal. Yang misalnya si A meninggal dunia, gitu ya. Langsung nanti pusat sudah ada berapa Jambi meninggal, misal 120, maka nomor urut di bawahnya masuk naik ke atas. Nanti ada 273 cadangan, nah seperti itu. Jadi memang sudah ada daftar, artinya daftar cadangan yang nanti akan menggantikan sesuai dengan urutan tadi. Urutan tadi. Baik, mungkin kita tahan dulu Pak. Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena Untuk Jambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Untuk Jambi. Tentu merupakan masih kita membahas isu yang sangat luar biasa tentunya hari ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji 2023, dan tentu banyak masyarakat menunggu informasi ini. Dan kami sapa lagi Bapak Dr. Fadli Sudria, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Fadli. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Bang Fadli, masih terhubung dengan kami? Halo? Pak Fadli, suara kami bisa didengar dengan baik di sana? Baik, sepertinya masih belum ada, mungkin ada gangguan nih Pak. Nah, tadi kita sampai di dokumen tadi Pak ya, dokumen, dan kemudian telah akhirnya keluar daftar haji gitu ya. Dan tadi Anda juga telah membahas bagaimana jika dengan kondisi-kondisi tertentu gitu. Tapi juga terkait tentang bina haji gitu ya. Nah, bina haji ini kan sepengetahuan umum masyarakat tahu ya. Kadang itu kan ada di Kementerian Agama juga menyiapkan bina haji gitu ya. Tapi kan ada juga biro jasa di luar juga yang artinya kelompok bimbingan haji gitu ya, juga di luar KBIH. Nah, kalau kebanyakan itu sebenarnya apakah memang untuk KBIH ini sebenarnya harus terdaftar atau bisa sebenarnya secara mandiri masyarakat membuatnya begitu? Ya baik. Pertama, bina haji itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama Binggas, kami menyebutnya, pembinaan petugas. Yang Binggas. Kedua Binjah. Binjah itu pembinaan jamaah. Oke. Jadi untuk pembinaan petugas itulah proses rekrutmen petugas kloter, rekrutmen petugas PPIH Saudi, kemudian rekrutmen petugas PHD, kemudian bimbingan teknis para petugas itu Binggas, dan itu sudah dilaksanakan. Yang pertama petugas kloter sudah melakukan bintek di Batam 10 hari. Insya Allah hari Jumat nanti yang PPIH Saudi itu akan berangkat di Jakarta. Kemudian yang PHD mungkin habis Hari Raya Idul Fitri. Jadi itu terkait dengan untuk petugas. Ya, pembinaan petugas. Bingas tadi. Ya, yang kedua terkait dengan pembinaan jamaah. Nah, ini dia. Pembinaan jamaah ini yang sering kita sebut dengan program BIMSIK, pembinaan manasik haji. Nah, pembinaan manasik haji ada yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama di kantor urusan agama masing-masing. Di kantor urusan agama itu tahun ini 8 kali di KUA. Nah, kemudian 2 kali di Kementerian Agama Kabupaten Kota. Mereka yang melakukan bimbingan manasik kepada jamaah di kabupaten kota masing-masing. Dan itu secara gratis ya disediakan oleh kementerian? Iya, jadi diundang, bahkan itu makan diberi, narasumber diberi, kemudian difasilitasi lah seperti itu. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan pembinaan jamaah ini, selain dilaksanakan oleh KUA dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, juga ada jamaah yang namanya mengikuti proses bimbingan manasik melalui KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Nah, misalnya ada jamaah KBIH, jamaah itu secara mandiri berbayar ke KBIH, kemudian oleh KBIH dituntun diberikan bimbingan manasik. Nah, itu. Nah, KBIH ini sebenarnya artinya apakah misalnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kemenak, atau memang ada KBIH yang memang secara resmi begitu KBIH itu? Iya, jadi KBIH itu memang mesti pertama berizin di Kementerian Agama. Oleh karena itu kami sampaikan dari 2.909 jamaah ini itu ada 10 jamaah yang diambil dari pembimbing ibadah KBIH. Nah, artinya mereka ini adalah orang-orang yang memang KBIH-nya terdaftar, dan kemudian mereka punya sertifikat pembimbing ibadah yang dilakukan oleh Kementerian Agama, dan mereka melakukan bimbingan kepada jamaah. Tetapi jamaah tentu mendaftar kepada KBIH masing-masing. Dan sampai saat ini kita lihat KBIH cukup baik. Nah, sekarang ada jamaah yang tidak juga masuk KBIH misalnya kan. Ikut di KUA juga enggak? Ikut di KUA juga enggak. Nah, itu ada lagi namanya IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, juga melakukan bimbingan manasik di Masjid Agung. Nah, tetapi khusus itu tetap di bawah monitoring Kanwil juga. Tentu Kementerian Agama melakukan yang IPHI tadi. IPHI. Nah, bagi jamaah haji itu haruslah mereka mengikuti BIMSIK yang di KUA. Kenapa ini bimbingan manasik yang dilakukan oleh Kementerian Agama, sehingga ketika ada informasi yang mesti direspon secara cepat, mereka akan bisa meresponnya, karena di situ pelaksananya memang Kementerian Agama. Walaupun misalnya dia berada di bawah bimbingan KBIH, tapi tetap masih boleh mengikuti. Harus mengikuti. Bahkan harus mengikuti. Nah, untuk membangun sinergisitas, maka bimbingan manasik di KUA itu mesti juga KUA melibatkan KBIH. Karena kita tahu KBIH ini
mereka cukup baik dalam mengurus jamaah. Jadi diminta kepada KBH untuk ikut mendampingi pada saat bimbingan manasik di kecamatan. Oh begitu. Dan bahkan sampai ke bahkan Mekah sampai ke Mekah. Tapi begini, dalam ketentuan ketika jamaah haji itu masuk asrama haji, seluruh pengendalian jamaah berada di tangan ketua kloter atau petugas kloter yang 5 orang. Tidak boleh lagi KBH. Tidak boleh lagi ada KBH. Nah, posisi mereka nanti sendiri apakah menjadi jamaah secara umum? Itu tadi. Setiap dari 2099 itu ada 10 Ya, 10 orang KBH. tadi. Ya. Jadi 10 KBH itu setiap KBH ada 1 orang. Iya. Nah, mereka ini statusnya nanti mereka menjadi jamaah. menjadi jamaah. Menjadi jamaah. Tapi nanti dalam praktiknya masih boleh tidak, misalnya mengkoordinir. Oh boleh, tapi terbatas diskusi, dialog, ngobrol dengan ketua kloter, pemimpin ibadah. Jadi tanggung jawab tetap dari ketua kloter. Malah ya. sesungguhnya ketua kloter juga terbantu dengan adanya ini dengan tadi, adanya KBH. Karena gini, hanya ada 5 petugas yang harus mengatasi 400, dulu 450 ya, untuk Jambi ya, 450. Nah, sekarang ada 5 petugas ditambah dengan 3 PHD, 8 harus menyelesaikan 410 orang. Ditambah dengan kondisi lansia kita yang jumlahnya 1008 dengan jumlah hari ini. Ya, hari ini jumlah pengguna kursi roda 84. Kursi roda. 84 kursi roda. Kalau kita punya 7 kloter berarti rata-rata ya kurang lebih 11 atau 12 kursi roda per 1 kloter. Lalu bagaimana nanti? Nah, itu ini menarik. Tadi, bahkan Anda tadi sempat mengatakan ada yang berusia di atas 90 Iya, tahun. betul. Dan tidak ada lagi regulasi tentang pendamping. Iya. Begitu. Bagaimana solusinya? Nah, tahun ini sudah dikampanyekan tahun ramah lansia. Ramah lansia. Jadi sekarang kita punya 1008. Atau sekitar 30% yang ketika kita hitung dalam satu kloter yang isinya 410 itu kita punya sekitar 150. Ya, kita kalau segitu lah ya per yang lansia. Satu rombongan kita punya, rombongan itu isinya 40 atau 41. Kalau orang dulu, ya. Kalau dulu 45. Dari 41 itu ada 15 lansia. Iya. Kemudian nanti ada lagi banyak loh tuh, Pak, 41, 15 itu. Nanti bawah tuh nanti ada regu. Regu itu ada ketua regu. Ketua regu itu masing-masing regu itu ada 11 orang. Setelah kita hitung, masing-masing regu itu ada 2 orang lansia. Dalam satu regu Dalam lagi. satu regu yang isinya. Setelah kelompok ada regu lagi. Dan dalam 10 orang itu. Nah, maka pengendalian lansia itu pertama mengaktifkan jamaah haji yang muda yang kita sering sebut dengan relawan lansia. Kalau kami di Jambi menyebutnya dengan sahabat lansia. Jadi dari 10 orang ini ada 2 lansia. Nanti kita cari yang muda gitu ya. Yang kita berikan motivasi bahwa sesungguhnya memudahkan pelaksanaan haji itu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi kita tidak ganggu ibadah haji mereka. Minimal di titik-titik krusial perjalanan haji itu mereka bisa membantu. Contoh seperti ginilah. Sampai di Jeddah, minimal setelah mereka jalan mereka bisa lihat mana yang tanggung jawab saya, masih ada enggak? Oh masih, bantu dorong dikit, minimal seperti itulah. Minimal aware lah, itu ya, gitu. peduli Gitu ya. Membangun kepedulian itu, yang kemudian kayak kita sering menyebutnya di PHU Jambi itu sahabat lansia. Yang kita harapkan setiap regu itu ada 1 orang sahabat lansia yang bisa membantu problematika lansia kita yang begitu banyak dengan jumlah kursi roda dalam setiap kloter itu kurang lebih 11 atau 12. Dan ini belum pernah terjadi ini. Biasanya apa karena memang kita sempat tertunda, tapi enggak juga ya, cuman paling 2 tahun ya bergesernya. Ya jadi memang tertunda 2 tahun itu lansianya ada, digabung dengan 2023 juga ada, dan memang. Oh ya, karena mereka kan tidak diprioritaskan buat lansia. Iya, jadi 3 tahun sebetulnya. Akhirnya bisa kita katakan tanda kutip menumpuk di tahun ini. Menumpuk di tahun ini. 3 tahun masuk yang ini berarti ada 4 tahun lah. Ada 4 tahun. Bergabung 4 tahun lansia. Lansia, 1080 dari 2909. Itu yang harus. Luar biasa itu, Pak. Dan ini juga tentu ya mudah-mudahan lah semoga semuanya selamat berangkat dan pulang tentunya. Ya. Nah, ada juga ini pertanyaan, Pak. Beberapa masyarakat nih yang calon jamaah haji yang masuk di tahun ini misalnya sudah mengikuti beberapa tahapan, termasuk ibarat apa sih istilahnya sampai vaksin, sudah mengikuti bimbingan dan sebagainya. Tapi karena regulasi yang COVID kemarin gitu kan masuk dalam tanda kutip lansia gitu, dan akhirnya harus ya syukurnya masih masuk di tahun ini. Nah, apakah semua proses itu harus diulangi lagi? Jadi gini, pertama problem paspor enggak masalah. Mereka karena masih berlaku. Maka masih berlaku kan 10 tahun sekarang paspor.
Kemudian kesehatan tetap mereka harus ulang. Vaksin itu ya? Ya, vaksin. Kemudian cek kesehatan kembali. Cek kesehatan kembali. Cek kesehatan kembali. Kemudian biometrik baru tahun ini. Ya, karena yang dulu ada. Yang udah ada aja. Artinya ya mereka sama dengan mengikuti hal-hal yang baru lagi. Tapi sebenarnya tidak ada yang berat sih. Karena memang kata diurus oleh teman-teman kita di kabupaten kota, di KBIH, di KUA juga diurus, bahkan dipandu oleh negara dari di Kanwil, bahkan di nasional pun data ini terus diupdate setiap hari. Nah, kebijakan COVID sendiri, Pak. Beberapa tahun kebelakangan kan penyelenggaraan haji itu sangat ketat nih kebijakan COVID-nya, misalnya berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan, bebas COVID-nya, terus yang kedua vaksinasi COVID-19-nya juga. Nah, untuk tahun ini seperti apa? Tapi sebelum Anda jawab, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, karena Untuk Jambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Untuk Jambi, dan kita masih membahas berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji 2023. Dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741663385. Baik, saya ke Pak Wahyudi lagi. Pak, tadi ya, beberapa tahun kebelakang kita dihiasi dengan COVID-19 gitu ya, dan dengan ya akhirnya protokol ibadah haji juga sangat ketat dengan COVID-19. Nah, kalau untuk tahun ini gimana? Baik, untuk tahun ini pertama vaksin 1 dan 2 itu kan tetap wajib. Vaksin 1 dan 2. Okay. Tetapi untuk booster, untuk booster ini kita masih menunggu dalam waktu 10 hari ke depan. 10 hari ke depan nih. Per hari ini maksudnya? Ya, per hari ini 10 hari ke depan kebijakan vaksin booster itu satu dari Saudi, satu dari Kemenkes. Kemarin kita juga bicara dengan Kabin Haji se-Indonesia, ternyata untuk booster itu tunggu dalam 10 hari ini. Kalau di Saudi sendiri, misalnya umroh, kalau kita berkaca di umroh aja Pak, wajib ya? Kalau di umroh sudah sangat sudah sangat longgar ya, sudah sangat longgar. Misalnya di Saudi, kalau mau masuk Saudi wajib sudah booster gitu nggak ya? Enggak begitu. Nggak begitu ya. Masker juga enggak ya, di Saudi sudah sangat longgar. Nah, kalau untuk haji nih? Nah, tapi begini, haji ini kan menjadi berbeda. Pertama memang karena jumlah jamaahnya yang banyak. Kemudian asal negara pengirim juga beragam dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, tingkat usia. Tingkat usia yang kayak gini. Orang kalau lansia susah bergerak, biasanya udah dia enggak mau umroh. Tapi kalau haji semakin lansia dia pengen berangkat. Pokoknya saya harus berangkat gitu ya. Motivasi lansia berangkat haji tinggi, beda dengan umroh. Jadi dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, apalagi ini banyak lansia yang bisa kita katakan kalau waktu COVID disebut golongan rentan. Gitu. Nah, kalau dulu istilah kita itu resti, kalau kita menyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi. Ya. Jadi untuk yang vaksin 1-2 wajib, tapi yang lain nanti kita dalam 10 hari dalam 10 hari menunggu kebijakan seperti apa. Harus booster atau tidak? Harus booster atau tidak. Tapi kami juga masih belum bisa mengatakan tidak, ya. Tapi lebih cenderung mengatakan itu nanti akan cenderung wajib lah gitu. Booster ya. Iya, tapi nanti kita tunggu. Tapi kita masih nunggu. Artinya ini sepertinya. Iya, gitu sepertinya begitu ya. Nah, ada beberapa juga ini Pak berkaitan dengan kloter. Jambi itu nanti kalau dari pemberangkatan ini di sekitar kita masuk di kloter berapa Pak? Di bulan-bulan berapa seperti kita berangkatnya? Iya, pemberangkatan jamaah ini ada 2 fase, gelombang 1, gelombang 2. Nah, kita belum diputuskan, secara nasional juga belum diputuskan siapa yang gelombang 1, siapa yang gelombang 2. Tapi yang gelombang 1, insya Allah nanti tanggal 23 Mei itu sudah masuk asrama dan akan diberangkatkan sampai dengan tanggal 7 Juni. Sementara yang gelombang 2 akan mulai berangkat itu tanggal 8 Juni, kemudian sampai 15 hari ke depan. Nah, kita belum bisa memposisikan kita gelombang 1 atau gelombang 2, itu satu. Yang kedua, kita ini jumlahnya adalah 7 kloter plus 74 orang. Jadi 74 orang ini akan masuk dalam kloter Nusantara, gabungan dari masing-masing provinsi. Kloter Nusantara. Ya, karena jumlahnya hanya 74. Nah, tapi kloter Nusantara. Apa pertimbangan muncul itu, Pak?
sisa jamaah tadi. Oh, kan karena ada batasan jumlah maksimal tadi, kemudian ada yang mungkin dari Jambi tidak termasuk dari situ, kemudian masuk dalam kloter itu. Kita ini dulu 6 kloter lebih. Sekarang tuh terjadi perubahan konfigurasi jamaah dalam kloter akibat dari perubahan maskapai yang akan mengangkut jamaah dari Batam ke Saudi. Dulu jamaah kita diangkut dari Batam ke Saudi itu dengan menggunakan pesawat yang bisa menampung 450 orang. Nah, sekarang berdasarkan surat edaran Dirjen nomor 100 itu ternyata pesawat yang mengangkat kita dari Batam ke Saudi itu pesawat Travel 7 yang jumlahnya 415 orang. Maka jumlah kloter jadi berubah. Kalau dulu satu kloter 450, sekarang satu kloter berubah jadi 410. 410, enggak, 5-nya ini. Ya, 410 ditambah dengan 5 petugas. 5 petugas. Jadi 400. Di situlah 415 tadi. 410. Jadi jumlahnya 5 petugas. 405 tambah 5 petugas jadi 410. Maka otomatis kloter kita tambah jadi 7 plus. Karena tadi mengantisipasi kelebihan lah namanya seperti itu ya. Maka kalau dulu 6 plus, sekarang 7 plus untuk kloter kita. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap konfigurasi maskapai yang mengangkut jamaah dari Batam ke Jambi, ke Batam. Kalau dulu yang mengangkut jamaah kan 3 pesawat, 1 kloter. Nah, sekarang itu sedang dilakukan oleh Kesra, melakukan kontrak, sudah beberapa kali kita rapat, maka konfigurasi 3 pesawat berubah, bisa jadi berubah menjadi 2 pesawat dari Jambi, Batam. Oh, justru berkurang. Tapi jumlah pesawatnya lebih besar. Dia akan menggunakan IR-900 itu kan. Boeing 737 IR-900. 737 IR yang agak panjang itu. Ya, mungkin ya, tapi yang isinya 170 yang isinya 215 ya, 215. Yang IR 900 IR. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi ini perubahan nampak sederhana, tetapi perubahan konfigurasi penerbangan berpengaruh kepada bagasi. Iya, kemana-mana itu. Banyak itu semuanya. Semuanya ini akan berdampak kepada bagaimana penyusunan jamaah dalam setiap bus. Misalnya kan, kalau dulu kan sudah diatur nih, bus 1, 2, 3 pesawat 1, bus 4, 5, 6, 7 pesawat 2, 8, 9, 10 pesawat 3. Sekarang konfigurasi berubah, bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 pesawat 1, tergantung. Karena jumlah pesawat tadi dikurangi, tapi memang lebih besar. lebih besar. Jadi banyak itu pengaruh dengan. Tapi kita syukurilah bahwa kita punya 7 kloter lebih 74. Kalau dulu kan 6 kloter lebih, otomatis petugas kita tuh sudah aman. Petugas kita yang 35 orang itu. Nah, terakhir tadi ada dari 3 dokumen pemindahan haji. Tadi ada sempat juga berbicara tentang di sini ada sarana. Sarana ini banyak tuh Pak. Tapi saya mau fokus yang pertama ke yang tadi berkaitan dengan lansia gitu ya. Tapi ada yang lebih, mungkin juga bukan hanya lansia sih. Bisa jadi dia tidak termasuk lansia tapi dalam kondisi fisik yang sebenarnya tidak full fit begitu ya, dan kebetulan misalnya tidak ada pendamping gitu. Artinya berangkat sendiri gitu. Nah, kalau untuk sarana-sarana yang seperti itu gimana Pak? Misalnya tadi Anda bilang kursi roda gitu ya. Terus yang kedua itu kan itu baru satu sisi tuh. Kita ya saya nggak tahu nih, dalam data mungkin ada yang misalnya punya kendala dengan penglihatan misalnya seperti itu. Nah, dengan sarana-sarana seperti itu gimana Pak? Ya, jadi begini, ketika dicanangkan tahun ini tahun ramah lansia, maka pelayanan pun lebih memiliki kepedulian kepada lansia. Maka ada yang namanya tuh manajemen kloter dalam penanganan lansia. Yang kedua, fikih haji lansia. Nah, fikih haji lansia. 1, ketika jamaah berangkat dari kabupaten kota ke asrama haji Jambi, maka proses lansia itu didahulukan. Didahulukan. Seperti masuk pesawat dulu. Masuk dulu. Sampai di asrama haji Jambi, biasanya kan dibaca nomor urut sesuai manifest. Tapi ini enggak. Dia dipanggil jamaah, maka dia diletakkan. Lansia terlebih dahulu. Kemudian diletakkan di tempat dengan kursi priority gitu kan, kursi lansia. Kemudian kita wajib, kalau dulu enggak ada, sekarang wajib di kepanitiaan tuh ada bidang yang menangani khusus lansia. Sudah ada khusus. Ya, jadi khusus yang menangani lansia, khusus di kepanitiaan. Kemarin sudah dibicarakan di nasional. Jadi yang menangani khusus lansia.
kursinya juga tempatnya beda dan dia dipanggil duluan. Kan lama itu kalau biasanya tuh ke tim kesehatan sampai di asrama periksa urin. Iya, periksa Sudah masuk di periksa urin selesai pindah lagi ke bagian gelang. Iya. Pindah lagi ke living cost. Iya. Pindah lagi macam banyak meja sampai yang dilewati. Masuk ke asrama itu ya. Maka kita akan dorong lansia lebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah mereka keluar dari aula, kalau dulu kan kita bebaskan aja. Sekarang tidak, kita akan tempatkan lansia itu di gedung tersendiri. Kemudian jalur jalannya pun yang lebih pendek. Kemudian di sana memungkinkan jalur kursi roda berjalan enak. Kalau dulu kan masih kasar tuh kalau kursi roda duduk-duduk gitu. Karena kita rapikan sehingga sampai di sana mereka bisa lebih nyaman. Tetapi kan dalam psikologi sebetulnya lansia itu tidak boleh digabung semua lansia, semua kan tidak boleh. Kata orang bisa jadi semangat hilang gitu ya. Jadi stres dia kan, apalagi kalau misal satu kamar tuh 5 orang, lansia semua. Bergabung lansia yang semuanya maaf tuli. Nah ini kan repot. Mau kemana Pak? Mau ke pasar? Oh saya kira mau ke pasar katanya kan. Nah itu kan repot gitu kan. Nah maka komposisi untuk itu sendiri. Nah maka dari itu nanti kita akan susun bagaimana lansia ini didampingi dengan yang ya kata tadi sahabat lansia atau didampingi dengan jamaah haji yang lebih muda satu kamar sehingga bisa memberikan motivasi, spirit dan ya perlu itu Pak, itu perlu banget itu. Jadi jangan sampai jamaah lansia tuh stres gitu kan. Lihat yang ini baring, lihat ini aja diajak ngomong enggak nyambung. Lah itu marah pula diajak ngomong enggak nyambung padahal dia juga enggak nyambung. Itu jadi itu yang mesti kita tetap tetap kita. Nah, termasuk yang kedua kita istilahkan fikih lansia. Oke. Fikih lansia ini begini. Kalau jamaah haji kita sudah jelas ini. Dari Arafah dia mesti mabit di Musdalifah. Turun di Musdalifah, bermalam di Musdalifah, lewat tengah malam dia ngambil kerikil lewat tengah malam baru dia meninggalkan Musdalifah. Dan itu sudah menjadi pakem kita harus lewat tengah malam jam 1 malam. Kalau tidak lewat tengah malam sering disebut dengan dia harus bayar dam dan lain sebagainya. Ya. Nah khusus untuk fikih lansia, khusus lansia ya? Khusus untuk fikih lansia, kita sudah bicara bisa ada lansia ini tidak usah singgah di Musdalifah, tidak usah singgah. Jadi di bus berhenti barang 5 menit dan tidak usah turun, langsung berangkat walaupun belum lewat tengah malam. Nggak mabit dia di sana? Iya, tidak mabit dia di sana. Nah, kenapa? Karena kedaruratan dari lansia tadi. Tapi tetap melewati Musdalifah. Tapi tetap lewat Musdalifah. Dan ini ternyata berlaku bagi petugas haji. Petugas haji yang PPI Saudi, yang non-kloter tuh, ada umumnya mereka cuma sebentar, tidak turun, lewat saja. Iya. Tapi mereka tetap melewati Musdalifah. Iya, mereka tetap berhaji dan hajinya sah. Nah, jadi ini nanti setelah Lebaran kita akan diskusikan mana saja beberapa rangkaian ibadah yang kira-kira bisa diwakilkan, bisa yang seperti tadi melontar jumroh. Nggak usah mereka pergi ke Jamarot, biar di tenda diwakilkan kepada ketua regu melemparkan misal. Tapi kalau selama ini pernah ada yang seperti itu? Ya, kalau yang diwakilkan sudah banyak sebetulnya. Ketika kita lihat ada jamaah yang nggak bisa jalan, udah nggak usah kemana-mana, kita ambil batunya, dipanggil ketua regunya atau keluarganya ini, nanti di Jamarot melantar jumrahnya diwakilkan. Nah, kita buat seperti itu. Atau yang ketiga adalah jamaah haji lansia semuanya ikut dalam proses selama berada di Mina itu dia mengambil nafar awal. Nafar awal tuh 11-12 sampai tanggal 11-12 saja. Nah itu langsung balik ke hotel. Tidak boleh ada misalnya lansia sampai nafar sani sampai tanggal 13. Nah, dan nanti itu berpotensi penumpukan juga. Nah, jadi misalnya gini, lansia tanggal 12 semuanya kembali ke hotel. Yang tidak lansia oke silakan lanjutkan 1 hari. Artinya memberikan fleksibilitas itu tadi fikih lansia. Fikih lansia. Pengaruhnya pihak hotel harus siapkan catering bagi lansia, jangan semuanya di Mina. Ini yang karena mereka duluan nih, siapkan. Tapi persoalan catering nggak ada lagi ya kalau sekarang. Kalau dulu sempat lah. Ya, ada lagi. Itu sudah terselesaikan. Selesaikan dengan baik. Nah, ada juga ini Pak berkaitan dengan berkaitan masih juga dengan jamaah kita, kebiasaan masyarakat kita nih, yang namanya kita masih sampai hari pun semua orang hari ini masih sangat bereuforia dengan ini gitu. Betul. Pengantaran kita bisa lihat lah kalau udah mengantar jamaah haji itu ke ke asrama haji itu penuh itu sepanjang jalan itu ya. Belum lagi kadang kebiasaan kita ini
sering juga itu masyarakat kita itu kalau mau bepergian itu bawaannya banyak, Pak. Kadang bawaan perginya nggak banyak, pulangnya yang banyak gitu ya. Betul. Nah, ada nggak regulasi kalau untuk haji tahun ini berkaitan dengan mungkin ya barang bawaan, terus yang kedua kalau pulang gitu juga sering juga itu. Apalagi ini banyak lansia. Betul. Gitu. Ya, jadi begini, cara Kementerian Agama membatasi itu ternyata tahun ini terjadi perubahan bentuk dari bagasi atau bentuk tas. Kalau dulu bentuk tas itu memungkinkan jamaah haji itu tasnya tuh diisi penuh. Ya. Kalau sekarang sudah bentuk, kalau kawan kosong titip gitu titip, bisa ya? Kalau sekarang sudah bentuk fiber. Oh, sudah begitu ya. Yang tidak mungkin bisa, kalau istilah kami tidak mungkin bisa beranak lagi. Kalau dulu bisa menggembung kan ini ya. Gembung. Kalau sekarang sudah bentuk fiber. Mungkin bisa diperlihatkan. Ya, di sini ya. Ya. Menjadi fiber dia ya. Ya, sudah bentuk fiber. Jadi kalau fiber ini kan kalau komposisinya segitu ya segitu aja. Segitu gitu. aja. Sudah tidak bisa diberanakin gitu kan. Nah, gitu. Ini untuk yang tas jamaah untuk bagasi. Kemudian untuk tas jamaah gantungan. Ya, gantung. Gantungan lebih cantik sekarang. Ini tas gantungan selain menyimpan paspor, ini juga bisa untuk menyimpan sendal ketika jamaah masuk ke Masjidil Haram. Kalau dulu kan kadang ditinggal hilang sendal jamaah. Kemudian masuk pintu mana, dia keluar dari pintu sana ditinggal lagi. Kalau sekarang ini sudah tas dalam lebih besar itu sepertinya. Lebih besar dan lebih unik karena ketika dibuka ada ruang untuk sendal, ada ruang untuk paspor. Nah, ini kalau yang kaitan ini disiapkan, dirancang sedemikian rupa untuk menghindari yang kita bilang tadi, ya kadang-kadang sampai beratnya melebihi kapasitas. Kalau tidak salah 32 ya, 32 kilo sampai 32 kilo itu lewat sampai. Lewat, jadi ditegur. Kadang-kadang sekali dia di dalamnya barang-barang yang dibawa barang-barang yang tidak boleh dibawa dalam penerbangan. Contoh misalnya air zam-zam masuk di situ tidak boleh. Karena itu mengganggu keselamatan penerbangan. Ketika lewat. Tapi sebenarnya semua dapat jatah sih, Pak. Semua sudah dapat, sudah jamaah itu kloter terakhir Jambi itu berangkat, itu zam-zam sudah sampai di asrama haji. Oh, gitu. Sebenarnya udah nggak perlu dibawa, sebenarnya udah dapat. Sudah gitu dapat, sudah sampai dari Saudi, sudah sampai di Jambi, kita masukkan di gudang. Dan itu semua jamaah haji berhak untuk mendapatkan itu. Ada, setiap semua satu. Nah, bahkan nanti kita ketemu dengan kasih PHU, silakan berapa jumlah nih, ambil satu. Kemudian yang itu asli dari asli betul-betul mengirim dari Saudi. Maka dia menggunakan pesawat terakhir. Nah, kemudian yang kedua, boleh bagi jamaah itu membawa air zam-zam, ngambil asli dari sana itu pakai botol minum pribadi gitu ya. Yang kalungan termos. Tidak usah dimasukkan dalam tas bagasi. Masukkan dalam tas bagasi. Ketika dilihat dalam scanner di monitor pihak penerbangan, ini tidak boleh. Ternyata dikunci. Nyari yang punya tidak tahu, maka dibedet. Lebih baik mengorbankan barang yang lain dengan mengambil air zam-zam. Nah, itu sering ketemu tuh. Tas jamaah yang dibedet. Orang yang nggak ketemu untuk dibuka. Sementara kalau dibawa tidak selamat, udah dirobek. Iya, dirobek, mengeluarkan air zam-zam. Maka untuk nyamannya ya tidak usah air zam-zam masukkan di bagasi. Tapi kalau untuk pemberangkatan kayaknya masih aman. Pulangnya itu jadi masalah itu kan. Nah, itu. Nah, ini saya sengaja menanyakan ini di akhir acara ini, berkaitan dengan ongkos haji. Nah, sama-sama nih kita mengetahui ada kenaikan di tahun ini. Sebenarnya apa sih, atau kenaikan atau sebenarnya bukan naik sih sebenarnya? Atau memang karena memang biaya haji itu segitu gitu? Iya. Jadi pertama kaitan dengan ongkos haji ini, BPH ini, pertama gini, kami jelaskan dulu, untuk jamaah haji yang lunas tunda 2020, Rp0. Tidak ada kenaikan? Tidak ada pelunasan. Karena itu sudah dilunaskan dulu. Kemudian yang urut porsi 2023, jadi mereka akan melakukan penambahan sekitar 23,5 juta. Per jamaah haji? Per jamaah. Jadi 23,5 tambah biaya setoran awal mereka 25, maka kurang lebih 48, itu yang sering disebut 49 juta kan? 49 juta. Nah, pertanyaannya kalau tahun sebelumnya itu 39, dari sisi
volume, dari sisi kuantitasnya tentu nyebutnya kita bisa bilang, oh ternyata naik. Ya, Padahal naik. sebetulnya tidak 39 ke 49. 49. Ya. Padahal sebetulnya gini, tidak naik, tapi ada kenaikan biaya masyair. Masyair itu biaya mulai dari masuk Arafah sampai di Mina. Jadi setiap jamaah haji itu tahun lalu satu orang itu mesti membayar 97 atau 98 juta setiap satu orang. Tahun ini setiap satu orang mesti dibayar 90 juta. Sebenarnya per jamaah haji Iya, sebenarnya. haji. Dan ini nanti kita akan lihat gini. Yang saya bilang tadi, KBIH yang 10 orang itu karena dia tidak menggunakan porsi, maka dia menggunakan porsi jamaah, maka nanti dia akan membayar full 90 juta. Oh, karena tidak termasuk dalam ya daftar jamaah yang ditetapkan ini. Dan mereka tidak tidak pembayaran awal. Iya. Nah, maka mereka full bayar 90 juta. Untuk itu saja itu ya. Untuk itu. Belum yang lain nih. Ya. Artinya jamaah itu satu orangnya tahun ini kurang lebih 90 juta membayar. Lalu kok bisa 49 juta? 49? Nah, itulah namanya subsidi dari BPKH. Nah, BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji tadi. Artinya sebenarnya biaya haji yang realnya lebih dari itu. 90. Kalau tahun lalu malah 98. Nah, tahun ini 90. Nah, sebenarnya segitu. Segitu yang harus dibayar. Akhirnya disubsidilah oleh BPKH dari nilai manfaat, nilai manfaat setoran awal diolah oleh BPKH, kemudian dibayarkanlah oleh jamaah 49. Dan selebihnya tanda kutip ditanggung negara lah. Nah, ditanggung negara dari BPKH. Nah, kalau sebelumnya subsidi BPKH ini lebih tinggi dari setoran awal, lebih tinggi. Misalnya jamaah melakukan setoran awal dengan pelunasan 40%, 60% ditanggung oleh BPKH misalkan. Kalau ini dibiarkan seperti ini terus, 9 tahun yang akan datang BPKH habis dananya. Nah, oleh karena itu maka subsidi BPKH dikurangin. Maka agar bisa lebih panjang. Bisa lebih panjang lagi. Jika tidak kita mesti bayar haji 90 tadi ya. Kalau itu patokan tahun ini ya 90 tahun juta. ini. Tahun lalu 98. Tergantung ini ya apa namanya biaya masyair, biaya penerbangan misalnya kan. Biaya penerbangannya itu kurang lebih PP kasarnya itu satu orang tuh 30 juta penerbangan. Artinya tiket aja udah mau habis. Udah 30, sementara jamaah itu membayar 40, tadi kita 49. Iya, kalau yang tahun ini ya, tahun ini 49. Kalau untuk tiket pesawat saja udah 30 masih ada 19 juta. Iya. Nginapnya belum. Hotel selama katakanlah 40 hari. Belum cateringnya. Belum makan yang ditanggung. Belum transportasi yang ditanggung. Belum living cost yang dikembalikan kepada jamaah. Tapi tahun ini tidak sama tahun lalu. Tahun lalu itu kurang lebih 1.500 real yang dihitung dalam bentuk rupiah ya kurang lebih sekitar 6 juta. Tahun ini menjadi 750 real. Arti clear bahwa sebenarnya kenaikan ini bukan kenaikan ongkos haji, tapi karena memang untuk mempertimbangkan keberlangsungan subsidi itu tadi. Iya. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Untuk Mujambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Untuk Mujambi, dan di akhir acara mungkin apa yang ingin Anda sampaikan Pak Yudi? Ya, yang ingin kami sampaikan bahwa pertama bagi jamaah yang sudah diumumkan tahun ini jaga kesehatan, lakukan koordinasi atau komunikasi dengan Kemenak, siapkan semua yang menjadi syarat agar nanti proses perjalanan hajinya dapat berjalan dengan lancar. Ikuti bimbingan manasik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota maupun KBIH yang bersangkutan. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Wahyudi Abdul Wahab, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita hari ini berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji 2023. Saya Doni Yusra undur diri dan kita jumpa lagi dalam Untuk Mujambi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.